Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadari wa Safari. Taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah teng dalem was Safari lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal Hadari utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara. Nazala kang tumurun apa ma fil hadiri dalam Muhammad Safari iku ma nazala fi safar. Iku ma perkara nazala kang turun apa ma fi safari dalam dunya. Wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh wa ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun. Monggo tetap kedue safari amsilatun de pira-pira contoh. Minha iku setengah sange amsila ayat tayamum ite ayat tayamum. Allah dikang silailati fi suratil Maidah yang dalam surat Maidah. Awalnya kang utawi kawitane surat iku utawi awalnya itu kawitane ayat tayamum ya ikal ladina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Fa inna hadhil ayatu nazalat tumurun hadhil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Bisa makan jenarane pemahal tidak dijesi kelawan tempat dadul jesi. Waya tidak tujuh waro adil kulefati ono ing gurine kawasan bil kulefah. Wakila bil beda. Waya beda itu beda ono ing daerah beda. Waya beda itu tali nyambing apa beda adalah kulefah ing dal kulefah bil kurbi lan parat minal Madinah di sang Madinah mintori iki kata terhitung sangka dalan Mekah. Wa min halan iku setengah sangi amsilah suratul Fathih utai surat Fatah. Nazalat tumurun apa suratul Fathih fi syaril Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il khamin ing dalam kawasan qira'il khamin. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah bena ukang itu tetap ing dalam antarane al-Wadi wa binal Madinah nahu mi'atin. Sepadane 170 lan 70 panemelan mail. Wa bena ukang itu tetap ing dalam antarane qira'il khamin wa bena makat anahu salasina melan sepadane 30 mil. Wa min usfana lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu anjalan di telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing saniki. Wa amsilatul hadiri utai contone pira-pira ayat sing diturunke ning dalem kasiratun akeh. Li kaunihi krana sak temne al hadiri iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh al hadiri ila tamsilan maring contoh liwuduhi krana jelase al hadiri. Al-laili wan nahari wa sayfi wa sita'i. Ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa ketiga wa sita'i lan wektu napa rendeng. Wa ing pasimulan kabagi apa nuzulul Quran ing dalem kelaman iki tibari zaman langit ing zaman. Kabagi lailian maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa ini. Wa sayfi lan bangsa ketiga wa sita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uti pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh li annan nahari wa al-asl sing asal. Wa malaili wa ana pete sing bangsa bengi fa min amsilati mongko wis ngasangi amsilatul laili ayatu tahwilil qiblat uti ayat pindah qiblat. Wa min amsilati sofi lan wis ngasangi contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah di ayat kalalah wa ya qaulu ta'ala yastaqtuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirah temako maring akhir ayat. Wasama halan darani ing hadil ayat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi darani ayat isaifi lan ayat ketiga kama kodine perkara sahabat kang tetep umma fi sahih muslimin dan sahih musliman Umar radhiyallahu anhu wa min amsilati sita'i qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhiril asyri ayat muka maring 10 ayat fa min as-sahih mongko tetep ing dalem hadis sahih Aisyah tasing Aisyah radhiyallahu anha annaha satun hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin dalam dina syatin kang banget rendenge banget dingin. Kene kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula bolak-balik matur kitab niki niku namine Subdatul Itqan apa? Subdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun mestani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab ini materi dasarnya kitab niki kon sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, potensi
mansukh. Kecuali kalam khobar, ya, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansukh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Qaimun Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, no? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi karena pagi saya bilang cuma untuk kono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang. Kan bisa saja tak batalkan, gak cuma ganti rawon. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu, agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut qital itu saling perang. Karena qital itu dari masdar musyarakah ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat yang di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Medina masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh musir kalau diusir. Jadi gue nyetak bojo ngenteni dicereweti. Bojo ujuk-ujuk nyetak dhisik ben wedi mumpung diamuk. Terus karo ana ngekeki blonjo isuk-isuk nyetak, "Ayo ngomong apa?" Yo sarap itu. Wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nek kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang, tapi biasane wis Jones. Biasane diamuk setengah jam wis don. Sak jam setruk. Tuh, kalau kata Bamun kalau hujan gitu, di bojo cerewet itu baru kamari suga. Tapi santri-santri yang di belakang bilang kamari suga, bang, mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu nggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau analisis perempuan itu nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid itu, acara hallnya Mbak Hamid. Tapi yang nggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, nasi mungkin undang istibatal, cuman kecewa. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di dinner itu. Kayak artis. Beribetan itu. Ya kayak seperti ini aja, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran yang tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau balik cerita di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah
Qaulal lati tujadiluka. Dadi alati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il. Karena zamannya sama, fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau iya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Silelati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Wa tastaqi lan nglaporno sapa wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho. Ora temu kiai Nabi dilaporkan. Jenenge wong wedok menawa temu bojo edeng. Nabi wae dilapor. Jenenge wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wa wa'u yasma'u tahawurakum. Wa wa'u yasma'u sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Ya perdebatan Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan konversasi Inggris itu conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyyah. Itu debatnya itu luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musuh-musuh itu. Jadi khaulah itu wahyu. Wae ceritane kudu wahyu, kaulah cerita gala. Khaulah itu wahyu. Mbok barakat mbok barbiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabat tu ajizatu. Nah, bermaknanya yo fa'ajabat mongko gawono ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatu gak iso maknane dhewe wajib. Pokoke pas sujud itu sing gawono ajizatu. Itu orang ini murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ragu. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang berjaluk ra dikek ibu ya ngamuk iku sekunane dino. Dan nek sing mangan mendoan ngamuke rapati tenang karena ya tadi sahabate mesti rapati tenang. Wis akhire ngamuk terus wong Arab ku ngamuk tertinggi iku muni anti aliyya kadori ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kowe kaya ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira makmuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu mata. Saya jajal jenggote kan kali cekol. Wah, gak murid ra duwe. Sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha jenggote ini cekel-cekelan kok. Kebayang enggak tolong Jawa. Wong Arab ora seneng wong. Wis sirahe dicekel cuk diwambung bebenan. Nanti kalau delok ora mentolo. Dagelan nanti kalian bangun nang Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muhammad sepuh. Ada orang Arab sepuh nang kalian ya. Yo dicekel cuk diwambung iki. Sing Jawa siap.
Enak ya sewaten. Coba kelecek terus. Iya di sebenarnya. Wes suruh wae bangsa Arab. Sagate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penggul. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu betul ya. Waduh, bojo ayu ini kok tak dihardiar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor dengan Nabi. Sing lanang tok sing. Kata Rasulullah, dan ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman silatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut. Ulang, kata Rasulullah, dihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku dulu sing motor Nabi. Waran kan ini. Waran. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jangan roh bojo kula. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi, wa afna umri, wa nasartu lahu badni. Terus anaknya, hatta ida akala syababi, terus ngomong terus. Enak wae saat ini itu hukum tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, saat ini wis rapati ayu. Mergo tuwa. Anak kula kata. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dibegat, kula boleh bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu, tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut bablas. Jeneng wong lanang dudul mesti katut bablas. Nak taruh mak kula anak kula kelaparan, wong kula rondo itu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi dikonokno iku. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku ku nabi ngenteni wahyu. Wis pokoke ngono. Orang pun putus notolak riyen. Tak tinggal mulai tadi. Pikir-pikir mulai. Sini ngomong itu. Sekolah beneran. Malah ning seorang ini ora surat dari jalanan surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nek Rasulullah iku nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng iku kadang dadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar. Mau alamat-alamat ono itu ngelabrak Kanjeng Nabi itu tok kenangan Aisyah sopo ning labrak. Terus bakas sopo enggak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan ini terangnya terang. Ini tak ijazah yang itu si judes. Nah is judes menisan jadi wali. Pasti didengar apa? Mulai nang kamar terus sholat. Kan mau suci bakasan. Tapi ini sholat tenan. Mau sholat bersuci ini sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti. Niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandani hukum ini. Hukum ini kan merubah. Iya, ngerang. Iku api iku atas tadi hilang. Nah perempuan saiki nak jujur baik sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure lagi sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas tadi hilang. Jadi gak lapor sopo-sopo lapor. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandani kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Bukan Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pengiran itu. Terus pengiran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar. Wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot tuh banget oleh ngrespon. Berarti
Kalau nak gue bojomu ngamuk itu juga respon itu pangeran. Nah pangeran betah wala tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu ta'at. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharat. Tapi nak kowe bertahan. So kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan pangeran. Pas dia sujud Jibril tekan Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah tinggal. Perempuan tadi di rumah. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa huwa yasma'u tahawurakum inna huwa sami'un basir. Terus menangis sama itu digali kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa di hari itu tidak seperti toh. Tambah mulai sampai itu jenengan nabi tenan. Padahal kalau lapor di kamar jenengan kurung. Akhirnya itu sama ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illallahi waladuna. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mana saiki umat ya kasih statusan di perkara ini. Pangeran nganggo hukum apa? Status itu begini. Yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting harus vulgar. Alhamdulillah kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem, nah orang iso kena rancangan KUHP. Jarang. Sobat, itu mesti sing bojone ayu sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya disidang bojomu elek promot. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Itu pantas banget. Wirisin, betul sidang. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang orang ini pertanyaan, wong ngono kok ora kuat. Ngempet kan. Tapi nak wae terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoknya pantas. Tapi kita ulang lagi ya, ini oke ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Melalui aksi Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa di ibu. Maka karena ini penstatusan yang salah, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ya hati-hati, awas ya nasab, rokok sekali. Sebab itu Allah menegakkan wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang boleh diubah. Dijak hubungan intim ini kan enggak nyambung. Coba darani misalnya Hamdani itu mending ini Gus Ba itu murid yo stres dong ngomong ini. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya gue turunan Tugel Ametung terus ngerasa yang mulia timbang Habib karena bener untuk Tugel Ametung kok apa saingan nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi
omongan salah itu gak perlu disebut. Makanya nak ono mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nanti. Wong sorok era iso ape fatwa itu dia. Mondok itu nanti zaman mondok atau munggah bareng jadi kiai melete darah karuan. Mana tuh jadi takono konco sak kelas iku ngerpek ta ora terus. Nak melete di baro, nak melete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, tak sekolah ngadeg terus rata. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dia sama dengan tol. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemah. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungan Quran, itu tahun 2012. Nyatanya kita nih rasido. Ya. Sampai pulau sering nggak SMS, konco-konco pulau sing kiai. Gus ngeteni kiamat tembuti. Terus, nah gini loh rumahku mbak ngopi ya. Ya amat kok. Menurut saya mesti wah kayak perkara nih baru. Kiamat 2000 berapa? Nah rencana aku besok. Wong ora melok ge kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil itu sing gondrongkan ngalor gitu. Kowe ora ngerti. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Ibu era. Artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Tahlan sampai Sayyid Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalem, iki Quran turun pas fino. Dengan tradisi sedetail itu kan enggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Nek Quran ono kok ayat piro, kok lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir lho iki. Juga ada bantah-bantahan Fathul Masail. Pokoke ono kitabe. Lha yo kitab apa? Jenenge lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi tidak dibahas. Al-Khaduri Masafar. Dia tahu kan, guna apa dibahas nih ngomah mbek. Wes rapakat ngalim, tekil saya lek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apa? Setengah tahun sangka kawin, ini salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak, wis sering tukaran bojo sering jok kira bar 10 tahun. Normal ya. Siap laras 10 tahun wis bosen. Jadi banyak wis wae brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan? Misalnya aku bertukaran bojo gitu. Lah kawin perang dino seminggu. Wah, salah amat. Al bidayah lahian ya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran, dia nak ber 10 tahun itu kesunatan dong. Saya kuat di jam larat 10 tahun itu. Nak kuat ya bujumu kelahiran terus kelahiran. Jadi itu diukur. Tunggal nyai semangat. Itu mesti nyai pertama setahun dong. Nanti suwi mesti biasa. Perkara ini bosan, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayang masyarakat ngaji kabeh. Orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Jebule podo wae. Dan semangat pertama mesti semangat. Takon imam masjid, semangatnya kok pirang bulan. Warung den istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap soft awal. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene lho. Reaksi publik ya padat, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil.
Ya wakil saya mulai dimami santri ya sesuai santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa. Orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah sampai pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad itu terlalu menggebu-gebu oleh dakwah. Mereka untuk iman orang itu urusanku. Sementara gue dakwah standar. Seojo sampai baqi'un nafsak rusak awakmu. Dewi. Tapi nak kagum kiai pemula nggak baik di saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai pemula aja yang semangat bentuk status om. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Sangat terang semangat terus. Mohon aman. Jadi akhirnya pengiran sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umat. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat kita. Sampai la'allaka baqi'un nafsak sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir tarot da'anil jibal sampai pernah berencana cuaca sampai Allah dikandani sudahlah masalah hidayah itu saya laisa alaika hudahu malakinna wa yahdi man yasha sudahlah kamu ngaji saja kamu dakwah saja tapi tetap alaika hudahu itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Nah terus kalau nanti ngaji wae ada mending ini aku pengen ngaji ning damaran terus tak ulang alim kabeh demen setruk kan nanti ya. Oh mesti kecewa. Ayo paling saya paham biro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak maham no, soalnya ngaji, silaturahim, kuyon bareng mulai baris. Mulai mesti nggak kecewa. Mau takut uang, ngaji betul pak, ngaji. Dia keterangan itu pokoknya api. Balik di raiso itu rekaman ini. Ayo ngakuanmu ngono tak? Kira-kira. Jawab. Nah, jajal tanpa rekaman baleni. Narang ngelantur. Nah, misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa. Lah bojo yo ngono ta, War. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra ganteng. Demen kecewa. Kowe ku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah ngono ra mbok. Supaya dia target bojo iku penting wedok nak salat madhep mulan. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai, bojo kula yo ning. Target bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut terus digodhogno banyu blok teh bagi siramno yo. Coba kecewa, apa? Pokoknya yang terteko tak kok iya, cewek dek. Alhamdulillah, bujuku isek. Misalnya kok minggat mulai, mas aku semula nang untuk aku, melok kue yang melarat atau melok untuk aku. Alhamdulillah dek gitu. Aku sing pantes deh, eloi. Dan cara hukum melok wong fakir itu kebodohan. Melok wong tua sing suge itu kepin. Tanggapnya secara ilmiah. Kok berkali wong lanang ujug-ujug mulai enggak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu di mana-mana melok fakir ora enak melok wong tua sing sugih iku enak berarti bojo pinter lah goblok pinter jadi sing syukur alhamdulillah dek kok pinter kowe jenenge melok aku fakir 5 tahun aku yo jagal wong kok goblok e ngono jadi jago mulai iki nah misalnya kayak dirafa mas tak rasa no mas, aku pegar mas gini. Ya ngomong. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi itu kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti ku ya aku iki bojomu. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene, fakiranku wis mesti. Sugihmu ke depan orang mesti. Nadu al yakin la yuzalu bisa. Baru saya malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisa. Malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadiri Nabi di dalam wahyu itu roh niten. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha itu ngerti banget Nabi nanti wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan Al-Maktun.
Itu Nabi itu fiyaumin syadin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatan keringetan kan? Umumnya uang musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqan kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin sya'atin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tujuan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat biro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umat akeh wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya orang bodho kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sebab barokah. Semangkone kok mburi ora paham. Mau kenangane ngaji ini rame. Mbak sapa gua mburi rapati grup. Padahal ngomong Arab lah ya padha ae rapati paham. Mengane nek rapati paham mburi beda alasan nek ora paham. Tapi kaji ilmu sama ulama dulu itu paham ora iso. Mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik dites. Mau coba muatok sih di sinau dhisik lagi ngaji Imam Malik. Itu dites. Sufyan As-Tsauri nanti ngetes Imam Syafi'i ini. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngene. Ada Sufyan As-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tukharriku toiro atau atiron la tukharriku atoiro min wakanatiha. Sebagian riwayat min makin natiha. Manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasya'um. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toyrun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama to'irukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek rasdo dulu. Padahal sing mesti kan ceceknya hati-hati, mesti kan. Tapi orang Jawa nanti kan cecek ceblok. Itu berarti celaka. Sing celaka ceceke ta wong sing kabeh lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Kabeh lunga ana cecek keblok gak gitu dari alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendikan la tukharriqut tayra min makin nadi. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim.
Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahan. Kurang pegawaian tas pundi. Karena uteke wis ora sambung. Lah ya cung jogeman manuk ning kurungan mbok obah-obahan. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawaian tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan. Dan itu adatnya orang Arab. Makanya inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Makanya diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Terus jadi kalau sampai tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini Rasulullah itu suka dahar daging ya sudah kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging Rasulullah itu sering lapar ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rumah awas sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, bukan kafir setengah. Enggak coba misalnya begini. Enggak ini saya bedai. Wes akang alillah alhamdulillah. Ittaqu wa kena makna ini coba. Ndak jawab saja. Ittaqu wa dia sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku be Allah wedi itu kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan. Sama istri-istri wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyon sawu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqr, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga Moga-moga ini, takut ini. Buat ini sapi. Ini saudara tuh nih. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqwa, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat di mana? Wa dzannu allamal ja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf adil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salah satil ladina kulifu hatta idza taqat alaihul ardu bima rahubat wa dhannu saterusnya itu sampai wa dhannu allamal ja'a minallah illa ketika dineng nabi dineng sahabat wah entek udah bareng rasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid bahkan menyancangkan diri mengikatkan diri di tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Asyim Asyari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulullah SAW, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqwa kayak apa, ittaqul hayyah kayak apa.
Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal. Nah, kira atau kamu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa sholat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'a'un. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat ini, Inna Allaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya. Maca sholawat sapa Allah. Mosok maca sholawat Allah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksinya Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada. Ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun, ketika seorang malaikat disebut maca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Yo bener guyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini nak orang bahaya kafir gitu. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat Hadoriyah, Safariyah, Lailiyah. Nah, sehingga detik. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan fasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir. Itu ada satu kata, sakalimat, orang sakalam, sakalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimat bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan ngiceng nek. Orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangnya cilik ya, benang ketok-ketok. Nah benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang mau nompat maksudnya rumahmu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turun nominal fajr. Jadi final fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Bisa akeh aku jomo. Kok langit ke bumi mau nggawa minal fajr. Akhirnya itu ya pancen ayat itu diselebno. Oh maknane iku ora kok benang putih, benang hitam tapi fajar sotik, fajar. Semenjak itu pemaknaan harfiah yaitu apa? Benang dihilangkan. Fajar gadit sama fajar sotik. Itu Jibril mau turun apa? Minal fajar. Itu satu-satunya contoh Quran turun misalnya. Sak kata, sak kalimat. Orang kok apa? Sak kalam rak musnad sampai musnad.
Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tujuannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafaz am, dan itu bahaya. Misalnya lafaz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Masa Rasulullah masuk lafaz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu basarakan alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusr. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pengiran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, untung khairahum matin. Tapi kenapa Bani Israel difitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan gak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbak Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbak Zubair,
Sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham jelas ya? Sama lah. Ketika wa anti faddal tukum alal alamin, Bani Israel dikhitabi gitu, alami zaman ini bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira umat. Ya jelas ya. Jadi, nah siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi andil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban di imanihim wa toma'an di imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, paling untuk servis. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik contohnya gampang kasus itu. Ono wong soleh ngekei duit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekei duit mesti pesen apa ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon. Sama. Lu coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa belum dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane bodoh pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik. Sing badan narkoba memberi ben belum jadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya. Karena tidak akan sama afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa coba terus diterjemah apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan gitu. Jadi sing detail ya ngaji Quran sing detail. Afaman kana mu'minan kamang kana fasik. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim. Karena motifnya pasti kebenaran. Meskipun dohiri salah. Terus Nabi cerita, karena habrun ahbari Bani Israel. Dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah, itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah be maling. Kemarin Kang Ali sambil radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Bukan mana? Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Bukan. Geger belum selesai hari ketiga, dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi ini tak kei nduk, wak dadi lonte golek duit, iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia nggak jadi nakal. Betul nggak ngambil ovasi sehingga kayak duit. Ayo betul harap. Terus, ya pesan terus copet itu dikasih, ditanya, kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet itu boleh. Duit cung serausan nyopet ya dino iki tak kei. Biasanya sedino untuk kira tuh misalnya. Ya 500.000 kayak 500.000 rasa nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya beda. Yang paling sini terakhir, wong sugih tiga. Wong sugih bingung, bah ya kalau sugih kok kayak duit, lah nanti gue medit, itu rasa saking senengnya duit tak tambahin. Akhirnya jadi sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadatno wong.
Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Seorang lagi tetap beda. Karena tadi misalnya ada orang alim soleh terus senangannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus sesuai. Paling banter sangka bodoh jadi pinter, sangka nakal jadi solihah, sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hampir itu soal diwayo. Ya tetap kalah kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampai yang sing mulang Hamdani sing khusnudan itu sopo. Khusnudan itu kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki sing elek iki kok. Dadi ora penting iku paham ta ora, yang penting dene aftar apal apa. Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngetikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka namukminam kamangkana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin yang 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas lainnya. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku yang bilang gini. Tapi waktu ini terserah aku. Natur kiai dosa. Dia sesuai terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Ini kodokku bukan tutup. Kiai sewa ya. 1 bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas setelah di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustaz-ustaz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang. Nasihatnya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat mengundang saya semua guru-guru saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini tuh nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu bil samawati wa bil ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang yang Thailand, kadang yang gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawari gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dicemin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka yang namanya sembahyang pakai. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, doa apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji begitu mau ke masjid melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Baru lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, lantai 2 bar sudah masuk setengah.
ke masjid apa di sini aja ya. Tapi ya tadi, makanya kita semua tuh syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah huwal qawi. Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu ceknya Uzbek, Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jengela ya durukum mandola ilah tadi. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran seperti ini itu mantap nih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu tidak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang enggak ngerti Habib Mundir di daerah modern sampai Masjid Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang enggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habib juga banyak. Dulu ada Pak Syafi'i, sekarang ada Pak Supron Makmur, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya Bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhyiddin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu layak dihukum mandolah ilah tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Jadi ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nama Islam. Jadi kita usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, tohut itu dihancur. Wah apa-apa, nggak tahu ngaji, yakin nggak tahu ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Jelas dewe Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang membela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, pengajian kudu lapor Polres, mobil lagi di data, dia bener ini. Saat ini pengajian atau diundang Polsek dorong. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan. Sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat. Udah mungkin mesti hebatnya mau bisa disebut. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah, cara kiai sing tasawuf dhisik digawe Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki do mudin yo mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama iki tutup. Mergo sing gawe trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran. Sing gawe rada-rada pidol wis tetep mlaku. Dari Hamdani tetap. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idah tadi itu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja.
konser dangdut sama sholawatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang dibar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lalu repotnya kadang sih kebenaran itu hitung-hitungan. Tarik uang ini untuk obol, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Gitu. Contoh itu paham ya, orang tak tersinggung ya, biasa orang. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang gak menarik itu sebetulnya. Kok menarik gitu, kiai ini wis lanang jenggoten, brewoken, lanang dulu artis kan karuan, sing disawang ayu. Jadi misalnya khadruan sing Hamdani yang ada itu jelas. Bang ngaji gini nguri jelas, do Hamdani itu untuk apa? Tapi yang menarik loh. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, apa orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong bewok cobaan. Tapi wong mukjizat. Kuwi ku wong yo wedan tenan maro Ka'bah. Edan seneng banget ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget itu basa apa? Coba. Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Ya kalau orang ke Vatikan kan menarik, wajar kan, ada wong ayu, sungainya indah. Lah maro Ka'bah aja. Wis kotak. Iran bisa. Semua orang Arab-Arab, kotok-kotok kadang, dituakoi, wah sok-sok. Tapi orang Ka'bah itu keramat. Daya tariknya ya luar. Lu mau menuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik. Coba sama-sama. Ini justru itu keramatin. Kiai yang wis waktu nak mulang rai. Wadang mulang saking spesidan itu. Tapi sing ngaji yo. Ono cano wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate ora pati ikhlas. Lha wong ora seneng. Jaga wong itu. Mati agama itu mesti jaga agama mau ikhlas temen ngatur kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih, cara ikhlas begitu. Aku dilatihan, tapi sebentar itu cuma latihan gue suwe. Jadi kemungkinan gue sukses. Jadi